5G XL bisa nyampe 500 megabit per second. Beneran nggak nih? Pas kita coba kok segini? Ya, akhirnya 5G di Indonesia semakin merata. Sejak 5G diperkenalkan di Indonesia, kami adalah salah satu yang paling sering mungkin ya bikin konten mengenai 5G. Tapi seperti biasa, perkembangan teknologi terkadang bukannya didukung, malah banyak yang nyinyir. 4G aja belum merata, ngapain ada 5G? Yang heran, begitu 5G-nya mulai merata, yang nyinyir itu juga pada pakai. Bahkan mayoritas konsumen belum tentu sadar kapan smartphone mereka menerima sinyal 5G. Tiba-tiba udah ngerata aja. Lalu tanpa sadar udah jadi hal yang biasa. Ya samalah seperti 4G dulu ya. Nah, kali kita akan bahas mengenai pemerataan 5G karena XL baru saja merilis XL Ultra 5G Plus dan klaimnya bukan main. 5G blanket pertama yang merata di banyak kota di Indonesia dan katanya speednya bisa mencapai 500 megabit per second. Masa iya? Langsung aja kita coba. Jadi XL itu resmi meluncurkan layanan XL Ultra 5G Plus di banyak kota di Indonesia secara serentak di 33 kota atau kabupaten di Indonesia. Daftar kotanya apa aja? Nah, bisa kalian pause dan lihat daftarnya berikut ini. Apakah kota kalian termasuk? Yang jelas pihak XL akan terus memperluas layanan jaringannya seiring dengan waktu ya. Jadi kalau area kalian belum terjangkau, jangan langsung nyinyir. Sabar aja dulu ya. Kita Indonesia itu negara kepulauan dan luas. Tidak mungkin dalam serentak semua area dari kota sampai pedesaan 100% tercover semua. Akan butuh waktu. Kalian pikir di negara maju seperti Amerika 5G-nya udah pasti beres? Enggak juga kok. Januari kemarin di CES 2026 bahkan bisa lemot juga internetnya di sana ya. Intinya sabar dulu aja. Nah, yang XL tonjolkan kali ini bukan cuma soal speed, tapi konsep yang mereka sebut blanket coverage. Biasanya jaringan 5G di Indonesia itu modelnya masih titik-titik-titik gitu ya. Jadi, walaupun di kota besar, kita dapatnya 5G di spot tertentu saja. Misalnya cuma di alun-alun, di depan mall, atau satu ruas jalan, geser dikit balik lagi ke 4G. Nah, blanket coverage itu kebalikannya ya. Ibarat selimut jaringan 5G ini menyelimuti satu area kota secara lebih merata. Jadi bukan coveragenya dibikin luas dan konsisten di dalam area yang sudah ditentukan ya. Indoor dan outdoor itu sama-sama ditargetkan tetap dapat sinyal 5G yang stabil di sini. Artinya apa buat kita sebagai user? Artinya pengalaman 5G itu jadi nggak gampang hilang saat pindah tempat. Nggak cuma ngebut di satu sudut doang. Lebih stabil buat pemakaian real seperti streaming, meeting online, gaming, upload konten ya. Nah, secara teknis XL bilang jaringan ini didukung spektrum khusus 5G alias dedicated spectrum. Jadi kapasitasnya memang disiapkan untuk traffic 5G. Bukan sekedar numpang jaringan lama. Hasilnya adalah kombinasi dari kecepatan tinggi yang diklaim bisa nyampe 500 megabit per second, kapasitas lebih besar saat jaringan ramai, latensi lebih rendah buat aktivitas yang real time, dan mereka bahkan dapat pengakuan sebagai jaringan 5G tercepat di Indonesia periode second half 2025 versi UCLA. Tapi yang lebih menarik buat kita sebagai user bukan penghargaannya, melainkan apakah ini terasa di pemakaian sehari-hari. Oke, kita mulai dari syarat dan ketentuan XL Ultra 5G Plus ini ya. Pertama, kita nggak perlu ganti kartu SIM ya. Harusnya udah nggak ada lagi dari kalian yang masih pakai SIM XL 3G kan ya. Semua udah 4G semua ya minimal ya. Kalau masih ada yang pakai 3G, buruan ganti deh ya. Berikutnya, HP kita sendiri harus support 5G. Ini mungkin masih jadi bahan komplain netizen Indonesia ya. Ya, budget saya cuma 1 jutaan buat beli HP, nggak bisa 5G dong. Sabar, lagi-lagi sabar. Sekarang HP 5G udah bisa kita dapatkan dengan mudah di budget 3 jutaan. Apakah ada 1 jutaan yang 5G? Ada, tapi masih langka. Dulu tuh sempat ada Itel P55. Oh iya, Motorola G45 kalau lagi diskon juga pernah di bawah 2 juta sih. Dan ada beberapa tipe lain juga pernah diskon handphone 5G-nya di bawah 2 juta. Apakah untuk kelas 2 sampai 3 juta ada? Ada, tapi belum banyak-banyak amat. Ada Infinix yang udah pakai 5G karena pakai Dimensity. Samsung yang pakai Dimensity, tapi memang jumlah modelnya belum banyak banget. Tapi ini udah perkembangan banget loh ya. Ingat gak? Ada masa di mana 5G itu eksklusif untuk yang flagship aja. Nah, kuncinya sabar. Bukan nggak mungkin tahun depan HP 5G 1-2 jutaan akan jadi mainstream. Perlahan semua orang bisa menikmati sama seperti 4G saat ini ya. Kalau kartu, HP dan area kita sudah support, jaringan 5G XL bisa terkoneksi tanpa paket khusus. Tapi kalau mau ngerasain yang mereka sebut sebagai experience The Real Ultra 5G Plus, XL menyediakan paket khusus Ultra 5G Plus yang bisa dibeli lewat aplikasi MyXL.
Paketnya ini besar ya, mulai dari ratusan gigabyte dengan benefit tambahan seperti roaming internasional gratis di 9 negara dan bundling layanan streaming juga. Untuk pelanggan pasca bayar prioritas, bahkan ada opsi unlimited di harga tertentu per bulan ya. Semua paket ini diklaim bisa akses kecepatan sampai 500 megabit per second sesuai kondisi jaringan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pentingnya, pengalaman nyata. Tim kami menguji XL Ultra 5G Plus di berbagai skenario dan kondisi. Ada speed test Ookla, tes streaming 4K, gaming test, dan uploading test. Untuk lokasi, kami uji di 4 lokasi. Ada di indoor labnya Jagat, ada di rooftop labnya Jagat. Ini di Cinangka, Depok ya, bukan di tengah-tengah kota banget ya. Lalu ada indoor mall, kita ke Kuningan City ya. Lalu ada outdoor area umum, itu di area Kuningan juga. Untuk smartphone kita pakai iQOO 15 atau iQOO 15 karena SoC-nya udah pakai Snapdragon 8 Elite Gen 5. Paling tidak modem yang dipakai udah paling mentok lah untuk speknya ya. Nah, kita tes pakai speed testnya Ookla ya di sini ya. Kecepatan maksimum memang belum tembus klaim 500 megabit per second. Rata-rata kami dapat di kisaran 100 sampai 400-an megabit per second tergantung kondisi. Tapi ini kita lurusin dulu ya. Angka 500 megabit per second itu biasanya kondisi ideal sekali. Spektrumnya bersih, load jaringannya rendah, posisinya dekat dengan site. Modem smartphone-nya harus kelas flagship dan server yang dituju harus menerima pengujian mencapai 500 megabit per second. Ingat, server yang ditujunya harus mau terima diuji ya. Di dunia nyata, faktor banyaknya pengguna, kondisi dalam gedung, interferensi sinyal, itu semua ngaruh. Dan hasil seperti ini udah sangat bagus loh sebetulnya ya. Oh ya, kami juga iseng sebetulnya, kan saya pakai Z Fold 7 nih ya. Lucunya Z Fold 7 ini bisa dapat speed test lebih kencang sedikit dan lebih stabil. Kemungkinan ini karena array antenanya kelas flagship dan ruang luas untuk antena yang dimiliki oleh si Fold 7 ini. Bisa dilihat dari tabel nih, rata-ratanya 360 sampai lebih dari 400 megabit per second. Saya berhubung ini HP pribadi, bukan untuk pengujian. Jadi sisanya kita pakai iQOO 15 aja ya. Seharusnya akan lebih mewakili pengguna HP 5G kelas menengah atas pada umumnya. Kemudian sekarang kita tes streaming 4K. Semua kondisi ini ternyata lancar ya. Mau di indoor lab Jagat, rooftop, indoor mall, outdoor area umum, streaming 4K tetap lancar, enggak pakai buffering. Lanjut ke gaming test. Nah, di gaming test ini untuk melihat ping ya. Semakin kecil pingnya, semakin minim latensinya dan game bisa berjalan semakin lancar. Kalau ping kurang bagus, sangat mungkin bisa menyebabkan lag atau frame drop. Game yang kita coba pakai adalah Mobile Legends, PUBG Mobile, dan Genshin Impact. Hasil pengujian kami menunjukkan bahwa ping masih dalam taraf yang aman banget, terutama untuk MLBB dan PUBG Mobile. Main multiplayer udah sangat lancar, ping jauh lah di bawah 100 millisecond ya. Untuk Genshin memang masih ada di kisaran 100 millisecond, tapi ini masih dalam batas wajar. Pemain Genshin Impact pasti sadar ya bahwa memang begini kondisinya. Oh ya, ada satu hal yang perlu kalian pahami soal ping ini ya. Seberapa rendah ping ini juga sangat bergantung pada server gamenya dan koneksi antara server game dengan ISP, dalam hal ini XL ya. Jadi faktornya bukan hanya koneksi HP kita ke tower BTS saja. Oke, lanjut untuk uploading test. Untuk upload kita pakai file 5 GB ke Google Drive. Untuk area padat indoor seperti mall, kita masih bisa dapat sekitar 30-an megabit per second dan bisa selesai sekitar 19 menit. Masih lumayan oke. Tapi begitu di area outdoor, kita bisa lihat kecepatannya itu sekitar 2 kali lipat lebih cepat ya. Nah, dari semua hasil ini bisa kita simpulkan, sama, streaming 4K bisa lancar tanpa buffering, gaming stabil, latensi rendah, upload kontennya cepat, perpindahan indoor outdoor tetap terkoneksi 5G. Artinya secara pengalaman ini sudah masuk kategori 5G yang naik level, bukan sekedar logo 5G nongol tapi performanya 4G aja. Ya, hadirnya XL Ultra 5G Plus ini juga semakin memperkuat saran kami sebelumnya ya. Kalau ada dua HP di kelas harga yang sama, opsinya adalah 5G dan 4G, kami akan sarankan pilih yang 5G. Semakin banyak pengguna HP 5G di daerah kamu ya, seharusnya operator akan semakin cepat melirik daerahmu untuk disuguhi oleh layanan 5G. Oke, kita masuk dalam hal yang perlu diperhatikan. Pertama, tentunya di sisi pengguna kita butuh HP yang sudah bisa 5G dan memiliki modem serta array antena yang baik untuk memperoleh kecepatan transfer yang tinggi banget ya. Kemudian, lokasi, interferensi, dan jumlah pengguna di lokasi yang sama itu pasti akan mempengaruhi kecepatan. Lalu, jangan ada yang mendang-mending dengan internet via fiber optik ya. Kalau pakai kabel itu ada koneksi fisiknya. Ini yang kita tes jaringan seluler biasa saja. Pakai jaringan wifi nyambung ke fiber optik kan nggak bisa diakses dari HP di tempat umum seperti di mall, jalan raya, atau di lapangan bola mungkin. Oke, dari hal yang kami suka, pertama, paket ini datang untuk pasca bayar dan prabayar dengan harga yang sangat masuk di akal. Ada tambahan gratis roaming ke 9 negara. Ini mahal loh nilainya ya. Kemudian sekali mulai, meski belum bisa dibilang seluruh Indonesia banget, tapi sudah mencapai 30-an kota dan tidak hanya di Pulau Jawa.
Lalu kita sebetulnya nggak butuh kartu SIM yang baru, kecuali kalau kartu kalian terlalu tua ya. Pada dasarnya sih harusnya pakai kartu-kartu yang sekarang tuh udah bisa semuanya. Kita cukup beli paketnya aja. Kemudian kecepatan yang diperoleh memang beneran bisa tinggi, bahkan dibandingin negara maju lainnya yang sama-sama pakai 5G di sub-6. Ya, XL Ultra 5G Plus ini menurut kami bukan soal ngejar angka marketing doang. Yang mereka dorong itu pemerataan dan kestabilan, bukan cuma spot-spot cepat buat pamer speed test. Apakah udah mentok maksimal? Sebetulnya nyaris ya, 400-an megabit per second tuh udah hasil yang sangat bagus. Apalagi pengujiannya nggak pakai nyolek-nyolek tim XL dulu, main ngetes aja langsung gitu ya. Tapi dari pantauan kami, ini mungkin akibat server tesnya juga ya, yang seakan tidak mengizinkan kecepatan tes sampai 500 megabit per second, paling tidak server tes yang kami pilih. Jadi sepertinya XL membuka jaringannya up to 500 megabit per second, tapi kalau servernya nggak ngizinin ya pastinya akan ada limitnya. Setidaknya kita sudah menemukan beberapa server yang bisa mencapai di atas 400 megabit per second. Apakah ini udah layak disebut upgrade nyata dari 4G? Jelas iya. Bisa dapat di atas 200 megabit per second dalam keseharian udah terasa upgrade. Terutama mengingat jumlah penduduk di wilayah Jabodetabek tempat kami menguji, ini kan banyak banget ya. Menariknya lagi, paket atau layanan ini datang dengan kuota yang besar dan harga yang cenderung terjangkau. Selain itu masih ada gratis roaming di 9 negara yang membuat pelancong atau pekerja yang berurusan dengan 9 negara itu bisa langsung pakai internet XL di negara tujuan tanpa bayar paket roaming tambahan. Oh ya, untuk kecepatan jaringan itu ya jangan terlalu banyak banding-banding dengan negara yang jumlah penduduknya jauh di bawah Indonesia ya. Pasti akan beda kecepatan 5G maksimal yang tercapainya. Kalau dibandingkan dengan Wi-Fi bandara internasional di berbagai penjuru dunia yang ada di kisaran 200-400 megabit per second, XL Ultra 5G Plus ini terasa sudah sangat mumpuni ya. Jadi kalau kita ada di area yang sudah kena coverage XL Ultra 5G Plus, kita memperoleh salah satu implementasi 5G di Indonesia yang tergolong mantep banget. Operator lain mana nih? Kami tunggu ya info pemerataan 5G-nya. Jangan mau kalah, jangan merata logo 5G-nya doang. Beri kami kecepatan lebih tinggi juga. Ya paling nggak di atas 150 megabit per second lah ya. Akhir kata, good job XL. Semoga dalam waktu dekat kita bisa melihat lebih banyak lagi kota-kota di segala penjuru Indonesia bisa di cover dengan layanan XL Ultra 5G Plus ini.